Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini sampai pada pembacaan 1 Tawarik pasal yang ke-26. Firman Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkannya, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau maksudkan dalam kitab suci. Terima kasih Bapa. Inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal ini, pasal 26 1 Tawarikh, pada bagian pertama seluruh keturunan para penjaga pintu di bait suci dipaparkan. Mereka berasal dari keturunan Bani Korah, ya. Saudara Bapak Ibu sekalian bisa membaca 1 sampai yang ketiga. Juga Obed Edom dalam ayat 4 sampai yang ke-6 dan Merari ayat 10 sampai 11. Adapun tugas mereka, ya, penjaga pintu bait suci adalah melayani rumah Tuhan, ya. Melayaninya sebagai penunggu pintu. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya sebuah pelayanan di bait suci sampai kitab penulis Tawarik merincikan hal ini. Pada bagian kedua disebutkan orang-orang Lewi lainnya. Adapun tugas mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang bertugas di dalam, yaitu mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang yang dikuduskan. Yang kedua, kaum Lewi lainnya bertugas di luar, yakni menjadi pengatur dan hakim. Itu ayat yang 29 mengatakan demikian. Juga yang bertugas di luar membantu segala pekerjaan untuk kepentingan Tuhan dan juga kepentingan raja. Bapak Ibu Saudara-saudara, para penjaga pintu gerbang bait suci bertugas menjaga keamanan bait suci dan perlengkapan yang ada di dalamnya, serta mengawasi para pengunjung agar tidak memasuki area terlarang. Sedangkan orang-orang Lewi lainnya, ya, selain mengurusi properti bait suci, juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah pajak kenegaraan dan keagamaan di luar bait suci. Walaupun tugas-tugas mereka tidak berkaitan langsung dengan prosesi ibadah di bait suci, namun peran mereka sangat penting dalam mendukung dan melancarkan seluruh dinamika pelayanan di bait suci. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada masa kini tugas-tugas di atas mungkin mirip dengan tugas yang dilakukan kalau penjaga pintu bait suci sesuai dengan zaman sekarang biasa dilakukan oleh satpam atau mungkin pembantu gereja atau penjaga gereja. Sedang yang berkaitan dengan properti dan harta milik gereja dilakukan oleh panitia perancang kalau di gereja kita. Sebagai kaum awam, ya, kita semua mungkin datang ke gereja hanya untuk menikmati acara, menikmati pelayanan, atau juga ibadah yang dilakukan oleh gereja. Namun pernahkah kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung pelayanan gerejawi seperti yang saya sebutkan tadi? Pernahkah kita berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan mereka dan telah menunjukkan pengabdian terhadap pekerjaan Tuhan? Marilah kita menghargai mereka yang melayani, yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di gereja,
Ya, dengan sikap hati yang tulus disertai tindakan nyata, dan jangan kita mengabaikan mereka. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama, terlebih yang jelas-jelas memberkati kita dalam setiap pelayanan ibadah yang dilakukan di gereja. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas berkat anugerah yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau telah menyatakan rancangan keselamatan yang telah Engkau sediakan, sehingga kami pun meresponnya dengan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, kalau Tuhan percayakan kepada kami dengan tugas-tugas yang berbeda-beda, kami mau menjalankan semua aktivitas tugas pelayanan gereja dengan baik. Dan kami juga mau belajar menghargai mereka-mereka yang dipercayakan untuk dapat melayani Tuhan di gereja. Siapapun mereka, apapun bentuk pelayanannya, kami tahu ketika umat Tuhan melaksanakan semua dengan sukacita, dengan tulus hati untuk Tuhan, maka itu mendatangkan berkat bagi jemaat yang lain, dan kami pun senantiasa bersyukur untuk setiap pelayanan dan pengabdian saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan untuk kami dapat mengerti dan memahaminya lebih dalam, dan lebih dari semua itu kami dapat menerapkan dalam kehidupan pelayanan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.